kontrak karena kakak udah gak mau nyanyi lagi buat Elsa. Kakak kan tahu kita udah gak boleh kelihatan berdua lagi kak di depan publik. Ku tak bisa berjalan bila tanpa cinta yang hanya bisa ku terima darimu. Ini doaku. Sampurasun Akang Teteh, Indra Saputra Channel di sini. Terima kasih untuk Akang Teteh yang sudah ngeklik video terbaru dari Indra. Selamat datang kembali di Bahas Film. Oke, dimana bahas film kali ini tuh merupakan pembahasan dari seorang yang bukan ekspertis film, tapi melainkan penonton awam ataupun cuma sebagai penikmat dan juga pecinta film aja ya Akang Teteh ya. Dan tentunya buat Akang Teteh yang belum subscribe, langsung aja yuk ditekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video yang di-upload di Indra Saputra Channel ini. Di bahas film kali ini Akang Teteh, kebetulan Indra akan ngebahas satu film yang baru rilis di tanggal 30 Desember 2021 kemarin. Ini merupakan film penutup di akhir tahun dan juga sekaligus film pembuka di awal tahun 2022. Wow, pasti Akang Teteh sudah tahu nih karena filmnya sudah tayang kurang lebih 1 minggu yang lalu. Yes, bener banget, film yang akan dibahas kali ini dibahas film yaitu film Backstage. Wes, ya. Dan Backstage itu masih tayang sampai dengan hari ini Akang Teteh. Kebetulan hari kemarin, hari Senin, tanggal 3 Januari, Indra nonton untuk yang kedua kalinya. Dan kebetulan di perilisan di tanggal 30 Desember juga Indra untuk nonton yang pertama kalinya. Masih penasaran akhirnya nonton lagi deh. Seperti gimana film dari film Backstage itu sendiri di mata seorang Indra Saputra. Ya udah tuh ya, kita bahas bareng-bareng yuk film Backstage itu sendiri. Let's go. Dilansir dari kompas.com, film Backstage menceritakan kisah kakak beradik yang memiliki mimpi dan mulai membangun karir sebagai penyanyi yang kompak. Di mana Elsa yang diperankan seorang Vanessa Presilia adalah adik yang memiliki keinginan kuat untuk menjadi bintang populer. Demi keinginan kuat sang adik, kakaknya yang bernama Sandra yang diperankan oleh Sissy Presilia rela berkorban demi sang adik. Sang kakak rela bernyanyi di belakang panggung untuk adiknya yang tampil di depan panggung. Sandra rela mengorbankan suara merdu miliknya untuk mencapai mimpi besar sang adik, Elsa. Hari demi hari, Elsa semakin lama semakin dikenal orang dan memiliki karir yang gemilang bak superstar. Bak superstar yang dikenal semua orang, Elsa juga berkesempatan untuk bertemu dengan idola yang ia dambakan, Michael Nara, yang diperankan oleh Ahmad Megantara. Elsa pun mulai jatuh cinta dengan sang idola dan di titik inilah Sandra mulai kehilangan sosok adiknya. Sandra meminta kepada Elsa untuk mengakhiri pembohongan publik yang mereka lakukan selama ini. Akhirnya kakak beradik pun mulai bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Akankah mereka mengungkapkan kebohongan kepada publik? Bagaimana nasib hubungan antara kakak dan adik yang pecah karena konflik? Setelah kita mengetahui alur cerita ataupun sinopsis dari film Backstage, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berkenalan dengan cast and crew di balik pembuatan film Backstage itu sendiri. Film Backstage merupakan arahan dari sutradara Guntur Suharyanto dengan mengusung tema musikal. Film Backstage dinaungi oleh rumah produksi Paragon Pictures dan ide dari film ini dicetuskan oleh sang produser yaitu Robert Roni yang mengaku terinspirasi setelah mendengarkan Sissy Presilia bernyanyi. Nah, sementara untuk penulis skenario dari film Backstage itu ada Vera Faridia, Robert Roni itu sendiri, Monty Tiwa, dan juga Titin Watimena. Penulis ceritanya sendiri yaitu sang produser yaitu Robert Roni, penata musik ataupun music arranger yaitu Andi Rianto, sinematografer itu ada Hanifa Pradikya, penyunting Wawan I Wibowo, dan juga film Backstage itu sendiri dinaungi oleh perusahaan produksi yaitu antara lain ada Paragon Pictures, Ideo Source Entertainment, Astro Show, Endeavor Content, dan juga NFC Indonesia. Selain kru yang bertindak tadi ya, kru yang bertindak di film Backstage ini, ada juga beberapa pemeran yang ternyata berhasil memerankan karakternya di film Backstage itu sendiri.
Yang pertama itu ada Sissy Priscillia yang berperan sebagai Sandra, yang merupakan kakak dari Elsa Anindita yang diperankan oleh Vanessa Priscillia. Sementara itu Ahmad Megantara di sini berperan sebagai Michael Nara yang jadi teman duetnya Elsa ya. Terus yang menjadi Andini yang merupakan ibunda dari Elsa dan juga Sandra, yaitu ada Karina Suwandi. Ferdi Sulaiman yang berperan sebagai Bayu, produsernya kalau nggak salah produser dari Elsa. Ada Roy Sungkono sebagai Rudy yang selalu mendampingi Sandra kemana-mana. Aulia Sarah berperan sebagai Nabila yang selalu menemani Elsa kemana-mana, dan Ferry Salim sebagai Dewo. Itu dia Kang Teteh, cast and crew dari film Backstage. Seperti biasa dalam sebuah film, lagi-lagi ada hal-hal yang membuat Indra itu terpesona, membuat Indra itu tertarik terhadap film itu sendiri. Begitu juga dengan film Backstage, ada beberapa hal yang disukai dari film tersebut. Yang pertama pastinya acting dari semua cast itu sangat luar biasa ya. Actingnya itu hampir semuanya itu berakting sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan peran yang mereka mainkan. Nah, yang kedua, ide ceritanya itu keren banget Akang Teteh, di mana mengusung ide cerita tentang kedekatan dan keharmonisan adik dan juga kakak. Oh, jarang-jarang kan ya yang menceritakan seperti itu. Selain itu juga, di film Backstage ini kita dimanjakan dengan visualisasi yang keren parah. Udah gitu setting lokasinya, wardrobe, makeup, semuanya itu sesuai dengan karakter dari pemainnya itu sendiri. Nah, hal paling suka nih, Indra tuh paling suka scene saat Elsa sedang konser, itu yang di awal-awal film, yang menyanyikan lagu Aku Takkan Berhenti. Nah, dengar-dengar sih ya katanya nih penonton yang ada di situ tuh itu menggunakan teknologi CGI. Benar atau salah? Yang tahu boleh komen di bawah ya. Dan pastinya seneng banget akhirnya hadir lagi film musikal khususnya Indonesia. Jadi berasa kayak nonton film Disney gitu ya, yang film-film musikal kayak gitu. Selain penonton selain disajikan ataupun dimanjakan oleh visualisasi yang keren, penonton juga disuguhkan dengan lagu-lagu keren yang dinyanyikan oleh Sissy Priscillia dan juga Vanessa Priscillia. Selain itu juga aransemen musik yang sangat grande dan juga mewah itu arahan dari Andi Rianto. Yang pastinya udah pasti ya dijamin kece parah lah kalau musik aranjernya Andi Rianto. Nah, scene terakhir nih itu membuat merinding. Itu scene yang paling suka itu scene terakhir yang membuat Indra merinding dan sampai meneteskan air mata saat mereka nyanyi duet, ditambah dengan setting stage-nya yang beneran udah kayak berasa nonton konser gitu ya. Secara selama pandemi kemarin cuma bisa nonton konser online ya, jadi merasa terobati gitu ya, walaupun cuma dalam film tapi beneran itu asli vibe-nya itu kayak nonton konser real banget gitu ya, nonton konser real kayak gitu. Nah, yang terpenting dari film Backstage itu sendiri berhasil membuat saya meneteskan air mata. Emosinya berasa dipermainin gitu Akang Teteh, jadi on off gitu, naik turun kayak gitu, lagi sedih, lagi dimainin kesedihannya, tiba-tiba ganti scene, jadi berasa itu ketahan, mau mewek juga nggak jadi, keburu ganti scene ya, kayak gitulah. Tapi semuanya terluapkan air matanya pada saat di scene terakhir saat mereka nyanyi duet berdua. Apalagi pas Sandranya keluar dari bawah stage seperti itu, oh my god, langsung merinding seketika lah, ditambah nyanyi mereka duetnya itu keren banget pokoknya. Nah, itu dia Akang Teteh hal-hal yang membuat yang Indra sukai dari film Backstage itu sendiri. Gimana dengan Akang Teteh, suka juga scene yang itu? Ada juga hal-hal yang tentunya tidak Indra sukai dari film Backstage itu sendiri, ataupun Indra kurang setuju dengan beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama itu dengan acting dari Vanessa Priscillia ataupun Elsa pada saat dia bernyanyi. Kalau dilihat-lihat sih ya, dibandingkan siapa tadi, Michael Nara ataupun Sandra, nah si Elsa itu kayak kaku gitu, kayak kurang menjiwai ketika dia bernyanyi. Terus blocking mic-nya juga tidak terlihat nampak seperti penyanyi profesional kayak gitu. Indra juga tahu ya, memang di ceritanya itu memang Elsa ini kan tidak bisa bernyanyi, jadi wajar kalau mungkin settingannya dibuat seperti itu. Jadi kayak pas adegan lip sync-nya itu kayak dibuat ngambang gitu, tidak ngeblend sama dari suara yang nyanyinya atau suara Sissy Priscillia-nya itu sendiri. Pokoknya mah kaku lah gitu ya, nggak se-fleksibel dari Sissy dan juga Ahmad Megantara yang kayaknya pas gitu, menjiwai banget ketika mereka saat lip sync bernyanyi itu sendiri. Walaupun kita tahu ya, semuanya itu kan pada saat adegan semuanya lip sync, bukan nyanyi live. Nah, yang kedua hal yang Indra kurang sukai yaitu ada, kalau nggak salah Indra pernah sempat lihat dari teasernya ataupun trailernya, ada adegan yang terlewat di situ nih. Adegan yang ini mungkin bukan di teasernya ada, tapi pada saat di filmnya tidak ada. Apakah karena sensor atau
apakah gimana? I don't know. Selanjutnya di film Backstage juga tidak diceritakan nih teman-teman Elsa dan juga Sandra pada saat di kafe. Maksudnya nih ya, reaksi terhadap reaksi teman-teman di kafenya ini terhadap adik kakak tersebut ya. Dan juga tidak ya maksudnya reaksinya pada saat mereka sudah menjadi artis dan segala macamnya, dan tidak diperlihatkan secara detail proses pencapaian mereka berdua, Kang Teteh. Tahu-tahu udah pindah rumah aja gitu ya, walaupun di film itu sendiri diperlihatkan beberapa scene saat proses recording dan juga saat take video klip. Nah, di ujung cerita juga nih Indra kurang suka karena tidak ada kelanjutan dengan nasib mereka berdua setelah publik tahu soal mereka bahwasannya ya tanda kutip ada pembohongan publik. Nah, apakah ini pertanda akan ada kelanjutan film Backstage? Tapi katanya sih ya Sisi dan juga Vanessa sudah nggak mau main satu frame lagi. Ya udah tuh ya Kang Teteh, kita lihat aja ke depannya apakah ada kelanjutan dari film Backstage itu sendiri atau tidak. Oke, Kang Teteh, selain acting dan juga visualisasi yang keren yang disuguhkan oleh film Backstage, nah di film Backstage ini juga menyuguhkan beberapa lagu lawas yang dinyanyikan kembali oleh Sisi Presilia dan juga Vanessa Presilia yang diaransemen ulang oleh Andi Rianto. Antara lain, Indra tahu banget nih, Kang Teteh juga ya lagunya mulai dari lagu I Remember, terus juga ada lagu Bagaikan Langit, Seberapa Pantas, dan Terbaik Untukmu. Selain lagu-lagu tadi, ada juga nih, hadir juga 3 lagu terbaru, yaitu lagu Melangkah yang menjadi lagu soundtracknya ya, soundtrack utamanya. Ada lagu Aku Takkan Berhenti, dan juga ada lagu Apa Adanya yang merupakan lagu duet antara Sisi Presilia dengan Reza Alvin. Mana nih lagu kesukaan Kang Teteh dari ke-7 lagu tadi? Oke, buat Akang Teteh pecinta film musikal ataupun ada fans dari Vanessa Presilia dan juga Sisi Presilia yang sudah kangen sama acting mereka, kalau kemarin kan sukses dengan memerankan film jadi Milea ya di film Dilan. Nah, di sini juga perannya berbeda. Langsung aja bisa nonton di bioskop kesayangan Akang Teteh mulai dari tanggal 30 Desember kemarin ya 2021 sampai dengan hari ini masih tayang kok ya. Dan pastinya ide ceritanya itu lain dari biasanya, dan mudah-mudahan kedepannya juga film-film Indonesia makin bagus nih. Jujur ya, 2 bulan Desember kemarin itu film-filmnya keren-keren banget di bioskop. Jadi langsung aja datangin ke bioskop dan tonton film Backstage itu sendiri, oke? Film Backstage merupakan film di penghujung tahun 2021 dan juga film pembuka di awal tahun 2022 ini berhasil mencuri perhatian Indra sebagai pecinta dan juga penikmat film itu sendiri ya. Dan untuk itu Indra akan memberikan nilai dari film Backstage itu sendiri, nilainya itu 8,5 dari 10 untuk film Backstage ini. Congratulations. Well, Kang Teteh, itu tadi pembahasan dari film Backstage yang sudah Indra tonton sebanyak 2 kali. Gak tahu kenapa kalau misalkan udah jatuh cinta sama sebuah film, pasti udah akan nonton lebih dari 1 kali ya. Buat Akang Teteh yang penasaran dengan filmnya, langsung aja bisa nyatronin langsung ke bioskop-bioskop ya. Tinggal langsung aja dicarilah jadwalnya, khususnya di Kota Bandung itu sendiri ya. Dan tentunya terima kasih banyak Akang Teteh yang sudah menyaksikan dari awal sampai juga akhir. Kalau misalkan Akang Teteh yang sudah menonton mau berkomentar, silahkan komentar aja langsung di bawah ya. Kalau misalkan suka sama videonya boleh di like dan juga boleh di share ke teman-teman Akang Teteh. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe ya, dan tentunya dinyalakan loncengnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatian Akang Teteh semuanya. Kita ketemu lagi di bahas film lainnya. Untuk itu Indra Saputra pamit. Ingat yang satu ini, stay safe, keep healthy, and always be happy. Hatur nuhun. Film Backstage itu sendiri ya itu terus. And always be happy. Hatur nuhun. Pasnya